Siapa yang mengikuti fikih saja, hukum formal itu, tanpa mengikuti tasawuf, maka bisa menjadi fasik. Fasik itu apa? Mengenteng-entengkan syariah gitu. Ya, bisa khilaf, bisa merekayasa hukum. Hukum bisa direkayasa kalau tanpa tasawuf, ngereka hukum. Sebaliknya, waman tasawwafa bi ghairi fiqhin, orang yang bertasawuf, ya, orang yang suluk, ya, orang yang berthariqat tanpa pijakan ilmu syariat, tanpa pijakan ilmu fikih, maka bisa menjadi tasaddaqa, menjadi kafir zindik. Karena itu dalam ber-NU ini, ya, itu sudah lengkap. Dalam akidah pedomannya ada, dalam syariah patokannya ada, dalam bertasawuf patokannya ada. Nahdlatul Ulama itu ketika didirikan itu sebagai jamaiyah, ya. Jadi bukan kulturnya, bukan sekedar pemikirannya atau amaliyahnya, ya. Karena fikra amaliyah itu sudah ada sebelum NU berdiri, sejak zaman para dai, para wali 9 itu Islam yang dibawa dari para dai itu adalah Islam yang sudah bermadhab Syafi'i, Islam yang sudah kompromi dengan budaya. Makanya kalau istilah Kiai Said, budaya sebagai infrastruktur dakwah Islam. Jadi sudah, kalau istilahnya bermadzhab Syafi'i, subuh sudah kunut, gitu kan, bahwa kunut itu sunnah muakkad. Ya, soal marhaba, ya, soal baca barzanji, baca tibai, baca tahlilan, ya, itu sudah berjalan secara amaliyah sudah ada. Nah, itu NU ketika didirikan itu karena ada ancaman tadi, ancaman dari di Timur Tengah tentang berkembangnya Wahabi dan kemudian sudah mulai berpengaruh ke tanah air, maka para kiai pesantren mendirikan jam'iyah, namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sebagai jam'iyah dakwah diniyah ijtimaiyah, organisasi gerakan dakwah, ya, karena tidak ada yang lebih mulia daripada harakatul dakwah, ya, gerakan dakwah itu. Maka NU adalah jam'iyatul dakwah diniyah yang bersifat keagamaan dan sosial kemasyarakatan, ijtimaiyah. Nah, sebagai jam'iyah diniyah, Nahdlatul Ulama berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang seperti apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau dari hadisnya ma ana alaihi wa ashabi. Kata Rasulullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ma ana alaihi, ya, apa yang kita kerjakan dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian para sahabat ini, para nabi memberi piulang pada sahabat, para sahabat memberi piulang pada tabi'in, para tabi'in memberi piulang kepada tabi'un. Kemudian para ulama membukukan syariat. Ada yang takhusus di bidang akidah, ada yang takhusus di bidang bahasa, nahwu shorof, ya. Ada yang takhusus di bidang qiraatul Quran, ulumul Quran, ilmu tafsir dan tafsirnya. Ada yang takhusus di bidang fikih, ada yang takhusus di bidang ilmu kalam, dan takhusus di bidang ilmu tasawuf. Semua terbukukan, ya, sehingga para ulama-ulama yang gurunya dari gurunya lagi sampai ke Rasulullah, ya, menuliskan ajaran dari turas peninggalan para ulama.
Karena Nabi menyatakan al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Karena itu para nahdlatul ulama di dalam ilmu, dalam akidah itu berpegang teguh pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dalam hal ini mengikuti faham Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Dan di dalam pengamalan syariah ya, itu mengikuti 4 madhab. Itu madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mayoritas penduduk Indonesia mengikuti, termasuk di Nahdlatul Ulama, itu khususnya madhab Syafi'i kan gitu. Nah, ini yang kemudian punya Imam Syafi'i misalnya, itu punya guru, gurunya punya guru lagi sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Singgiti menyatakan begini dalam qasidahnya ya, bagaimana tentang 4 mazhab itu mengikuti Arba'atul Khulafa'ir Rasyidin. Dalam syairnya itu begini Imam As-Singgiti itu, famalikun ala tariqati Umar wa Syafi'i ala Abi Bakrin Abal. Kadzaka Utsman bin Affan najlu Hambali, kadza Abu Hanifah ala Ali. Jadi kalau Imam Malik itu mengikuti thariqatnya Sayyidina Umar, kata Imam Singgiti ini, Imam As-Singgiti. Imam Syafi'i mengikuti thariqatnya Sayyidina Abi Bakar. Imam Hambali mengikuti thariqatnya Sayyidina Utsman. Imam Abu Hanifah Nu'mani mengikuti thariqatnya Sayyidina Ali. Terus menurut syair tadi yang Singgiti ya. Jadi Nahdlatul Ulama mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bersyariat mengikuti 4 mazhab. Nah, itu putusan-putusan Nahdlatul Ulama mencari dulu di situ. Yang kemudian ada thariqah manhajiyah, ada thariqah qauliyah. Secara metodologi mengikuti 4 mazhab itu, atau qauliyah, ada pendapat-pendapat yang sudah ada dari kalangan 4 mazhab itu. Kemudian di dalam tasawuf ya, itu mengikuti thariqahnya atau tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Kita kenal itu karena apa? Jadi kita kenal, sering dulu kita diajari di pesantren itu begini, kalau man tafaqqaha bi ghairi tasawufin tafassaqah. Siapa yang mengikuti fikih saja, hukum formal itu, tanpa mengikuti tasawuf, maka bisa menjadi fasik. Fasik itu apa? Mengenteng-entengkan syariah gitu. Ya. Bisa khilaf, bisa merekayasa hukum. Hukum bisa direkayasa kalau tanpa tasawuf, ngereka hukum. Sebaliknya waman tasawwafa bi ghairi fiqhin, orang yang bertasawuf, ya, orang yang suluk, ya, orang yang berthariqat tanpa pijakan ilmu syariat, tanpa pijakan ilmu fikih, maka bisa menjadi tasaddaqa, menjadi kafir zindik. Karena itu dalam ber-NU ini ya, itu sudah lengkap. Dalam akidah pedomannya ada, dalam syariah patokannya ada, dalam bertasawuf patokannya ada. Dalam berakidah patokannya Imam Abul Hasan Asy'ari yang sudah kita dalam kaum awam nahdiyin itu minimalnya ngaji Aqidatul Awam ya, yang sering dihafalkan oleh santri-santri kita, oleh TPQ kita di majelis-majelis taklim. Allah wujud kidam baqo
mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Dengan berbagai tentu di berbagai tempat punya gaya melantunkannya beda-beda. Itu panduan alun berakidah. Jadi menuju pada pelajaran itu. Ya. Itu mengikuti mazhabnya Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bersyariat, berfikih mengikuti salah satu mazhab 4, khususnya Ganadiyin, kajian-kajian di pondok pesantren itu semua menggunakan kitab-kitab mu'tabarah dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian di dalam bertasawuf ya pedomannya Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Dan ini jelas kalau mengikuti turos warisan yang ada di turun temurun dari berbagai ulama sampai ke para tabi'in, sahabat dan sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dalam bidang agama. Kalau di dalam istimaiyah ya kemasyarakatan ya seluruh kebutuhan manusia ya, bidang sosial, ekonomi, ya, saling tolong menolong dan mabarot dan lain sebagainya itu dalam soal kemasyarakatan. Ya, kepedulian Nahdlatul Ulama dengan berbagai lembaganya itu bergerak di berbagai bidang dakwah, bidang pemakmuran masjid, bidang pendidikan, ada ma'arif, ya, bidang kepesantrenan, NU punya Rabitatul Ma'ahid, ya. Kemudian di bidang ekonomi punya LPNU yang harus bergerak, ya. Kemudian untuk melanjutkan gerakan Nahdlatul Tujar dulu, ya. Kemudian lembaga-lembaga lain ada LKK, Lembaga Kesehatan Keluarga, ada kesehatan, ya, LKNU, ada macam-macam ada banom-banom kayak untuk ngurusi ibu-ibu muslimat gitu. Ada fatayat, ada pemuda, ada ansor, nah, itu semua dibentuk oleh Nahdlatul Ulama, banom dan lembaga sesudah berdirinya Nahdlatul Ulama sebagai tangan gerakan Nahdlatul Ulama. Nah, itu semuanya harus bergerak sesuai dengan namanya, Harakatul Dakwah Diniyah Ijtima'iyah, gerakan dakwah keagamaan dan kemasyarakatan.